Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam apostolik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik, yaitu Allah yang hidup, yang aktif. Untuk mendasari pembahasan ini, saudaraku, marilah kita membaca bagian firman Tuhan. Seperti saya katakan bahwa di dalam pemaparan apostolik ini, kita akan mengulas firman Tuhan secara bervariasi, berselang-seling dari perjanjian lama dan perjanjian baru secara sistematis, kitab demi kitab. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan pertama kita memulai dari Kejadian pasal 1, kemudian pertemuan kedua itu dari perjanjian baru mulai dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Dan kali ini kita akan menanjak kepada bagian yang kedua, kembali kepada perjanjian lama dari Kejadian pasal 1, dan kali ini kita akan membahas ayat yang kedua. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua bunyinya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, jika kita mengkaji kebenaran firman Allah, tidak akan habis-habisnya kita mendapatkan nutrisi dari setiap firman Tuhan. Bahkan seringkali saya katakan bukan hanya setiap ayat firman Tuhan, tetapi setiap kata. Bila kita mengkaji, maka kita akan mendapatkan vitamin-vitamin rohani yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana tema yang kita ungkapkan tadi, bahwa Allah yang hidup dan aktif. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita memenuhi samudra raya. Dan perhatikan kalimat selanjutnya adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata Elohim melayang-layang di atas permukaan air memberikan indikasi pemikiran logis kepada kita bahwa Allah itu pada hakikatnya adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang tidak bergerak, karena Dia melayang-layang. Sebagaimana di bagian lain dikatakan bahwa Allah itu roh, dan secara literal roh di situ artinya angin. Jadi angin itu Tuhan pakai sebagai analogi pada dirinya, bahwa angin itu selalu setiap saat itu bergerak. Dia mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi angin itu selalu bergerak, aktif setiap saat, setiap detik, bahkan setiap sekon itu dia selalu bergerak, aktif. Jadi Elohim menggunakan ini, dia katakan Allah itu roh. Berarti dia selalu setiap saat itu selalu bergerak dan aktif. Jadi ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Elohim itu hidup. Karena dia hidup, maka dia beraktivitas, dia bergerak, ya, melayang-layang, dia aktif, ya. Itu
sebuah pembuktian valid bahwa Elohim atau Allah itu adalah pribadi yang hidup dan harus aktif. Kalau sesuatu yang hidup, maka dia akan aktif dengan sendirinya. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang statis, ya, tetapi Allah yang terus-menerus bergerak, aktif. Kalau Allah yang tidak hidup, otomatis dia tidak akan aktif. Kalau dia mati, maka dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu membutuhkan pertolongan makhluk yang hidup untuk memindahkan. Tetapi kalau Allah yang hidup, dia tidak butuh siapa-siapa untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain secara aktif. Dan itulah Elohim. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Yesus ada di tengah dunia, dia katakan bahwa Bapakku bekerja hingga hari ini sehingga kita pun harus bekerja. Aku pun harus bekerja. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita, Bapa yang tak nampak itu, walaupun dia tidak nampak, tidak menunjukkan wujud dirinya, tetapi dia adalah pribadi yang hidup, yang terus aktif. Karena dia hidup, maka dia aktif untuk bekerja hingga pada zaman Yesus Kristus. Yesus katakan bahwa Bapakku bekerja hingga hari ini, sehingga aku pun harus bekerja. Karena itu Yesus katakan, marilah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kalau Yesus katakan bahwa Bapa dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh Elohim, bekerja, berarti aktif, berarti dia hidup. Jadi kalau suatu pribadi dikatakan bekerja hingga hari ini, berarti dia sedang aktif sepanjang perjalanan waktu. Nah saudaraku, perhatikan, kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Oleh karena Allah itu hidup, kemudian dia aktif. Dalam aktivitasnya itu apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Tentu ada sesuatu yang ia lakukan. Dia tidak mungkin aktif tapi tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Kalau sesuatu yang aktif dan tidak ada yang dia lakukan, dia hanya, kata orang Jawa itu, worawiri, lontang lantung, maka kemungkinan besar dia adalah pribadi yang gila. Karena tidak ada tujuan, tidak ada suatu pekerjaan yang jelas, aktivitas yang jelas yang dia lakukan. Tapi perhatikan di sini, dikatakan Elohim atau Allah itu melayang-layang, aktif. Tetapi dalam aktivitasnya itu ada sesuatu yang dia kerjakan. Apa itu kira-kira saudara? Dia aktif untuk mengamati situasi, kondisi, keadaan saat itu. Itulah sebabnya dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya dia mengamati bahwa bumi ini belum ada. Ada satu ruang yang kosong. Dan dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi ada suatu kondisi, suatu keadaan yang belum real. Ada situasi dan kondisi yang kurang baik. Tidak baik dalam sudut pandangnya Elohim. Dalam sudut pandangnya Allah, ketika dia melihat bahwa belum ada bumi, kosong, dan
gelap gulita memenuhi Samudra Raya, artinya ada satu kondisi yang kurang bagus, kurang elok dilihat. Jadi di sini Elohim sedang mengamati dalam aktivitasnya itu, dia mengamati alam semesta kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan itu. Nah, saudaraku, jadi dari sini kita belajar kalau Allah kita adalah Allah yang hidup dan bukan sekedar dia hidup, tetapi dia aktif, bukan sekedar aktif, tetapi dia mengamati situasi lingkungan keadaan yang kurang elok, yang tidak sedap dalam pandangan itu, maka timbul sebuah pemikiran yang berkembang lagi. Nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan selanjutnya. Jadi kalau saudara, Allah adalah contoh teladan bagi kita sebagai umat Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang hidup. Maka saudara dan saya tidak hanya sekedar menjadi orang yang hidup, sekedar hidup, tetapi saudara dan saya juga harus seperti Allah, aktif. Dan saudara dan saya bukan sekedar menjadi umat yang hidup dan aktif, tetapi saudara juga harus mengamati sekeliling saudara, di mana ada satu situasi dan kondisi yang kurang sedap, kurang baik. Seharusnya itu menjadi titik tolak pemikiran untuk saudara mau melakukan sesuatu. Yesus Kristus katakan bahwa pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Karena itu mintalah kepada pemilik tuaian itu untuk mengirim pengerja-pengerja untuk menuai. Jadi Elohim dalam perjanjian lama aktif dan memperhatikan situasi dan bertindak akan melakukan sesuatu. Yesus ketika datang mengajar, dia katakan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Karena itu adalah cerminan hidup daripada Allah sendiri. Itulah sebabnya nanti kita akan bahas itu dalam bagian yang lain, di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Artinya dia ingin supaya saudara hidup, tetapi aktif dan melihat situasi, kondisi, keadaan yang ada untuk melakukan sesuatu. Jadi saudaraku yang dikasihi, mari kita sebagai umat Tuhan hari ini, janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar hidup di dunia ini, dimanapun kita berada dan beraktivitas. Juga kita tidak hanya sekedar beraktivitas, tetapi aktivitas yang tidak menghasilkan sesuatu yang berfaedah, baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara, bagi gereja, dan bagi Tuhan. Kita harus bermanfaat, kita harus berguna, sebagaimana Allah yang hidup, yang beraktivitas dan berguna bagi makhluk hidup yang ia ciptakan. Semoga pemaparan saya pada kali ini juga membuka wawasan dan paradigma kita menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar hidup dan beraktivitas yang bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bagi gereja dan Tuhan, dimanapun kita berada. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan nikmatilah hidup seperti yang Tuhan kehendaki.
Shalom Elohim. Haleluya. Amin.